يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Bushra, Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-19 di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci, bulan yang memang diperuntukkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan: Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Untuk itu kita siapkan mental kita siapkan jasad kita agar tetap sehat prima di dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah di bulan suci Ramadan besok. Oleh karena itu, dalam khutbah kali ini saya akan mengungkapkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin sahih, yang berbunyi: Khurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Terjemahan bebasnya, ada empat hal, empat kelakuan yang bisa menjadikan sebab manusia itu diharamkan Allah masuk neraka. Jika demikian, kita bisa memilih, bisa memilah, bisa mempersiapkan diri kita, mampukah kita akan menjadi manusia yang diharamkan Allah untuk masuk neraka. Semuanya tergantung pada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, sifat hayyin. Hurrima 'alan nar kullu hayyin, diharamkan untuk masuk neraka siapapun saja yang memiliki sifat hayyin. Ulama-ulama ahli tafsir mengatakan hayyin itu sifat tawadhu. Ulama besar Imam Abu Hatim di dalam kitab Rawdatul Huqala wa Nuzhatul Fudala, seseorang kalau sudah mencatatkan diri sebagai hamba Allah melalui dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu wajib untuk memiliki sifat rendah hati.
Jaminannya apa? Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi pernah bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati, maka jaminannya orang itu akan diangkat Allah, memiliki derajat yang tinggi, memiliki derajat yang mulia. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi sifat rendah hati bukan rendah diri. Saat kapan dan dimanapun saja, bagaimanapun keadaan kita, itu memiliki sifat yang rendah hati, tawadhu. Apapun saat ini yang kita sandang jabatan, apapun saat ini, berapapun kekuatan ekonomi yang diberikan Allah kepada kita, dan bagaimanapun kesengsaraan kita menghadapi ekonomi yang diberikan Allah, semua itu kita atasi dengan tawadhu. Tidak memiliki sifat anania, ujub, takabur, hasud, dan lain sebagainya yang menjadi penyakit hati yang banyak diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Hadirin jamaah rahmatullah, dan sifat yang jelek itu pasti ada bagi setiap manusia, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah, Rasulullah, para aulia, para ulama. Tetapi yang namanya kita manusia pasti masih memiliki sifat anania, sifat ujub, sifat sombong, sifat hasud. Tinggal kita bisa meminimalisir atau tidak. Meminimalisirnya adalah dengan cara kita bertawadhu, memiliki rendah sifat rendah hati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka penegasan itu ditegaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Jangan diharapkan masuk surga, haram bagi orang masuk surga, bagi orang-orang yang sedikit di dalam hatinya memiliki sifat sombong, mithqala dzarrah, sebiji sawi. Dan itu tidak bisa kita ukur dengan ukuran manusia. Sekecil biji sawi itu bagaimana, tidak bisa kita ukur dengan ukuran kita. Itu ukuran Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Busra yang selalu dirahmati Allah. Yang kedua, orang yang diharamkan masuk neraka adalah mereka yang memiliki sifat layyin. Layyin itu adalah memiliki sifat lemah lembut terhadap siapa. Rasulullah berhasil mengembangkan Islam, Rasulullah berhasil mengembangkan satu negeri Islam yang ditonggangi ketika Rasulullah di Isra dan Mi'raj dan Allah ketika di Masjidil Aqsa. Nabi diperintahkan untuk menjadi imam, promosi jabatan. Karena ketika di Masjidil Aqsa Nabi menjadi imam para anbiya, para mursalin, para malaikat, termasuk posnya, habisnya kekuasaan dari Israel dan munculnya kekuasaan baru Muhammad Rasulullah sebagai pemimpinnya. Perhatikannya ketika Nabi mendapatkan perintah sholat lima waktu. Jadi sifat lemah lembut Rasulullah berhasil mengembangkan, dan inilah yang harus kita tiru kepada siapapun. Kita harus memiliki sifat lemah lembut. Jangan adikku. Maka Allah menjelaskan mengkutubi dalam penjelasan surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu
walaupun tafadhal ghalidul qalbi lan fadlu min hawli. Kenapa Rasulullah ngasih? Dikatakan oleh Allah, Muhammad dan umatnya itu, kata Imam Ghazali, Muhammad dan umatnya itu dikasih istimewa oleh Allah, memiliki sifat yang lemah lembut. Tergantung kita bisakah mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga yaitu sahid, orang yang memiliki sifat mudah membantu orang lain dalam hal kebaikan, bukan mudah membantu orang lain dalam hal kejahatan. Karena penegasan Allah di dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan untuk membantu dalam kebaikan, dan kita diharamkan untuk membantu dalam satu kejahatan. Rasulullah menegaskan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya panjang, man nafasa al-mu'minin gurbatan min qurabi dunia nafasallahu anhu gurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala muhsinin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Yang terjemahan bebasnya intinya, barang siapa di antara kita semua ini membebaskan sesama muslim dalam hal yang baik, artinya meringankan apapun yang dia miliki, termasuk pulau dengan biji, dibebaskan Allah ketika hari kiamat. Kita butuh syafaat, butuh pertolongan dari Allah. Waman yassara ala, siapa yang membantu, yang memudahkan orang lain yang memiliki kesulitan, maka besok akan dimudahkan oleh Allah di dalam menghadapi hisabnya. Kemudian waman satara musliman, bagi siapa yang biasa menutup kesalahan kejelekan orang lain, satarallahu fid dunya wal akhirah, besok kita akan ditutup oleh Allah apa kejelekan kita, yang itu akan diampuni oleh Allah di saat yaumul qiyamah. Anehnya saat ini kita sulit untuk menutup kejelekan orang lain. Begitu muncul di media sosial, nggak tahu benar atau tidak, belum tabayun, kita share kasus, diupload lagi, diupload, dibantah, ditambahi dan lain sebagainya. Bila kita tidak bisa menjaga, menutup kejelekan sesama muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah fi 'auni al-'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah akan menolong hambanya ketika hamba itu di dunianya sering menolong sesamanya dalam hal kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Bushra Polres Lamongan yang dimuliakan Allah. Tiga sifat itu, yaitu tawadhu, kemudian lemah lembut, kemudian memiliki sifat mudah untuk menolong. Ini menjadikan sifat yang keempat, qaribu minan nas, akan dekat dengan manusia. Kalau kita hidup saling membenci, maka manusia akan jauh. Kita sombong, akan dijauhi oleh manusia. Tapi kalau kita baik, maka akan didekati oleh manusia. Maka apa yang kita harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari mencintai sesama manusia. Rasulullah ketika khutbah pertama di Masjid Nabawi, pada hijrahnya dari Makkah ila Madinah, yang disampaikan oleh ini sering saya sampaikan. Afshu salam ayyuhan nas, afshu salam. Yang pertama ini, wahai manusia, bukan ayyuhal mu'minun, bukan ayyuhal muslimun, tapi ayyuhan nas, wahai manusia. Karena Nabi tahu persis bahwa di Madinah itu, di pesisir Madinah, banyak orang-orang Yahudi, bagi Quraish, bagi Nabi, bagi Quraisy, semuanya Yahudi. Kemudian Nabi mengatakan, afshu salam, tebarkan salam. Kalau umat Islam mengucapkan salam kepada orang non-muslim, maka hukumnya secara fikih haram. Tetapi menebarkan salam tidak hanya mengucapkan salam,
Jadilah kamu dirimu itu, jadikanlah orang-orang yang bisa memberikan keselamatan pada lingkunganmu, pada temanmu, pada sesama manusia. Inilah yang ditekankan Rasulullah. Maka dalam hadis ini dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan masuk surga seseorang yang tidak akan mencintai, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kalau kita tidak mencintai sesama iman, sesama umat yang beriman. Oleh karena itu hadirin, sejelek apapun yang dilakukan teman kita, seburuk apapun kelakuan teman kita, mari kita sambut dengan tawadhu, kita sambut dengan sifat lain, lemah lembut dengan ucapan apa? Pemberian maaf manakala mereka bersalah kepada kita, manakala mereka masih bersama dengan Allah. Kita doakan semoga Allah membimbing dan memberikan hidayah untuk bisa melakukan seperti yang kita lakukan yang baik-baik ini. Semoga Allah memberikan hidayah, maunah kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang terlalu yang tidak akan lupa dengan perintah Allah dan harapan kita sebagai manusia yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarafi wal ikhtiram. Wa ba'du fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارضنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة
وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الكل مشروع على عن يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. luruskan rapatkan sosok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.